Daya dukung lingkungan. Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini kita akan membahas tentang daya dukung lingkungan, di mana akan ada 6 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, landasan hukum, kemudian definisi, konsep daya dukung, penentuan daya dukung, faktor penentu daya dukung, dan yang terakhir, kondisi daya dukung lingkungan di Indonesia. Berikut terdapat landasan hukum yang mengandung tentang daya dukung lingkungan hidup. 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Jadi, menunjukkan seberapa mampu sih lingkungan itu dapat mendukung kehidupan masyarakat. Jadi, kita membahas daya dukung lingkungan, itu artinya adalah seberapa mampu lingkungan itu menampung beban maksimal yang dihasilkan akibat dari adanya aktivitas manusia. Kapasitas lingkungan untuk menampung limbah masyarakat juga bermacam-macam. Lingkungan tidak dapat menampung semua hasil limbah dari industri ataupun dari aktivitas kegiatan manusia dengan jumlah yang tak terbatas. Mereka juga punya batas-batasan tertentu, di mana ketika batasan itu terlewati atau overshooting, maka kondisi lingkungan dapat rusak. Sedangkan pelestarian daya dukung lingkungan hidup merupakan rangkaian untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan, perubahan, dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sekarang ini kita tahu banyak sekali permasalahan di lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu, upaya pelestarian terhadap daya dukung lingkungan itu sangat penting, karena ketika aktivitas manusia melebihi carrying capacity yang ada, maka dapat terjadi lingkungan yang semakin terdegradasi yang akhirnya akan memberikan pengaruh pada aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Ketika kita membahas daya dukung lingkungan, maka secara tidak langsung kita juga harus membahas tentang daya tampung lingkungan hidup. Yang kita ketahui merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Sehingga ketika kita membandingkan antara daya dukung dan daya tampung, itu adalah dua hal yang berbeda. Daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk menangani semua beban dari aktivitas masyarakat sendiri. Sedangkan daya tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat-zat yang masuk ke dalamnya. Kemudian di sini akan ada diagram tentang hubungan antara daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan yang digambarkan oleh Kana tahun 1999. Di mana sumber daya alam ini atau ekosistem memiliki dua kapasitas, yaitu supportive capacity atau kapasitas penyediaan sumber daya alam dan assimilative capacity atau daya tampung sumber daya alam, di mana ini akan mempengaruhi daya dukung lingkungan. Supportive capacity atau penyedia sumber daya alam ini akan menyediakan sumber daya alam yang akan memberikan masukan untuk kegiatan pembangunan, di mana kegiatan pembangunan ini akan menghasilkan limbah atau residu yang akan berpengaruh kepada lingkungan hidup, di mana
Limbah atau residu yang akan berpengaruh ke lingkungan hidup ini akan memengaruhi assimilative capacity atau daya tampung lingkungan ini terhadap limbah residu dari kegiatan pembangunan tersebut. Kegiatan pembangunan di sini dapat diartikan sebagai industri. Yang kita tahu, kegiatan pembangunan di sini sering dilakukan eksploitasi yang kita tahu juga untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil. Peningkatan dari hasil produksi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Konsep-konsep daya dukung. Untuk memahami daya dukung lingkungan terdapat 4 konsep daya dukung. 1. Daya dukung fisik akan mengacu pada aspek kondisi wilayah karena kondisi wilayah antar satu tempat dan tempat lain di Indonesia ini berbeda yang memunculkan keanekaragaman hayati yang berbeda pula. 2. Daya dukung ekologis akan berkaitan dengan aspek atraksi wisata yang disediakan, aspek kejadian bencana, dan aspek daya dukung lingkungan. Karena seperti yang kita tahu bahwa atraksi wisata, khususnya wisata alam, akan berkaitan dengan kondisi lingkungan di sekitar lokasi wisatanya. Pada aspek bencana, bencana seringkali merusak lingkungan secara besar-besaran. Kemudian, jika lingkungan mengalami penurunan, maka dapat berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan. 3. Daya dukung sosial biasanya berkaitan dengan aspek kesan masyarakat terhadap wilayahnya maupun aspek keidealan suatu lokasi pembangunan berdasarkan persepsi masyarakat. Tanpa adanya masyarakat, kita akan sulit melakukan pengembangan di suatu wilayah. 4. Daya dukung fasilitas akan berkaitan dengan aspek infrastruktur dan aspek keterbatasan fasilitas di suatu wilayah. Ketika suatu wilayah akan melakukan pengembangan, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah fasilitas di wilayah tersebut. Jika fasilitas pendukung dalam pengembangan belum terpenuhi, maka daya dukung di wilayah tersebut masih rendah. Keempat, hal ini perlu mendapatkan perhatian dalam melakukan pengembangan atau pelestarian di masa mendatang. Penentuan daya dukung dapat diukur berdasarkan tipologi media seperti yang pertama, daya dukung lahan atau wilayah. Membangun suatu wilayah pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberi nilai tambah terhadap kualitas kehidupan, dilakukan dengan memperhatikan internalitas dan eksternalitas suatu wilayah. Konsep dasar daya dukung lingkungan ditentukan oleh dua hal, yaitu sisi ketersediaan atau supply dan sisi kebutuhan atau demand. Supply yaitu dengan melibatkan karakteristik wilayah dan potensi sumber daya wilayah yang ada di suatu wilayah tersebut. Kemudian demand yaitu dengan melihat kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya serta arahan kebijakan prioritas di suatu wilayah. Yang kedua, daya dukung air. Secara prinsip, hampir sama dengan penentuan daya dukung lahan, yakni dengan membandingkan ketersediaan atau supply dan kebutuhan atau demand dari air. Dan yang ketiga, daya dukung hutan dan kawasan hutan. Didasarkan pada konsep yang kompleks karena adanya interaksi dari berbagai faktor seperti tingkat kesesuaian lahan, kemiringan lahan, faktor pembatas, tutup lahan, dan berbagai faktor lainnya. Kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, ada hutan konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Yang kedua, hutan lindung. Kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau sekelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi agar fungsi-fungsi ekologisnya, terutama manfaatnya, dapat dirasakan dan dilestarikan oleh masyarakat dan sekitarnya. Dan yang terakhir, ada hutan produksi. Kawasan hutan guna memproduksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri, ekspor, dan produksi hutan yang dapat dikonversi.
Kemudian, ada faktor-faktor yang menjadi penentu daya dukung lingkungan, yaitu yang pertama, ketersediaan bahan baku, yang kedua, ketersediaan energi, yang ketiga, akumulasi limbah dari produk dan cara pembuangannya, yang terakhir, interaksi antar makhluk hidup yang ada. Bagaimana kondisi daya dukung lingkungan di Indonesia? Secara umum, Indonesia memiliki keseimbangan ekologi yang bagus, namun keseimbangan ekologi ini akan mudah terancam karena 1. Sebagian besar sumber daya alam dan sumber daya manusia, barang dan jasa digunakan bukan untuk konsumsi domestik atau dalam negeri, tetapi lebih banyak yang diekspor. 2. Daya beli atau pendapatan kita juga termasuk rendah, yang akhirnya menyebabkan kita tidak mampu bersaing untuk membeli dan mengkonsumsi sumber daya luar negeri. 3. Kemampuan masalah keseimbangan kebutuhan ekspor dan domestik sehingga status surplus ekologi sering kurang berarti secara lokal dalam konteks daya dukung lingkungan di sini yaitu tidak adanya keseimbangan antara bahan-bahan atau barang-barang dari sumber daya alam yang diekspor dan digunakan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri karena lebih banyak sumber daya kita yang diekspor langsung ke pihak eksportir, sedangkan untuk kebutuhan domestik kita masih sangat terbatas, bahkan kita melakukan impor. 4. Sangat penting untuk memisahkan konsep daya dukung perspektif global, nasional, regional, dan lokal, karena sering kali pemerintah menekankan bahwa Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan sehingga mengharuskan Indonesia melakukan impor. 5. Berbagai daerah mengalami defisit ekologi dalam artian sebenarnya berarti di sini hampir semua daerah di Indonesia mengalami degradasi lingkungan yang parah sehingga kemampuan lingkungan di Indonesia untuk mendukung aktivitas masyarakat semakin rendah. Dapat kita ketahui, penyebaran sumber daya alam di Indonesia tidak merata letaknya. Ada bagian di bumi yang sangat kaya akan mineral, ada pula yang tidak. Ada yang baik untuk pertanian, ada pula yang tidak, dan sebagainya. Oleh karena itu, agar pemanfaatannya dapat menghasilkan keseimbangan, maka tindakan eksploitasi sumber daya alam harus disertai dengan tindakan perlindungan dan pelestarian. Karena jika lingkungan terus-menerus dilakukan eksploitasi tanpa tindakan perlindungan, maka lama-lama lingkungan akan mengalami overshooting, lingkungan akan jenuh dan pada akhirnya memberikan dampak pada masyarakat seperti bencana banjir, tanah longsor, erosi, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan tentang daya dukung lingkungan hidup. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Kalau teman-teman punya tambahan tentang materi daya dukung lingkungan ini atau ada yang ingin ditanyakan, boleh banget nih ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih.